Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom. Sebelum mulai saya ingin sampaikan lebih dulu salam merdeka. Bilang merdekanya mesti begini, merdeka gitu. Kenapa? Karena kemerdekaan bangsa ini dengan perjuangan. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di mana Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Saya buat sebuah statement bahwa bangsa Indonesia merdeka melalui perjuangan para pahlawannya. Tetapi setiap kita, orang percaya, kita juga merdeka melalui pengampunannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini bukan hanya karena bangsa ini sudah merdeka, tetapi kita bersyukur karena setiap kita juga sudah merdeka di dalam Kristus. Kenapa saya bisa berkata bahwa kita merdeka melalui pengampunannya? Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13, 38 sampai 39. Ketahuilah saudara-saudara bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan alias dimerdekakan dari segala kesalahan dan dinyatakan benar. Ini tidak dapat diperoleh dari hukum Yahudi. Jadi saudara, biarlah setiap kita meyakini kebenaran ini bahwa melalui pengampunan Tuhan Yesus, setiap kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Kita sudah dimerdekakan dari penjajahan iblis. Sesungguhnya melalui pengampunan Tuhan Yesus, di saat ketika kita meminta ampun atau ketika kita meminta maaf kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Kebenaran ini tentunya kita pahami di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, kita tahu bahwa pengampunan kita terima ketika kita meminta maaf kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan Yesus dikatakan dia mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berbicara pengampunan, maka pengampunan itu memiliki dua hal. Yang pertama, satu sisi yang adalah berbicara memaafkan, satu sisi adalah berbicara meminta maaf. Ketika kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, maka di satu sisi Tuhan yang mengampuni kita dan kita juga yang meminta ampun kepada Tuhan. Saya yakin bahwa di dalam kehidupan ini berbicara mengenai memaafkan dan meminta maaf adalah juga penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam kehidupan kalau kita berbicara pengampunan, memaafkan dan meminta maaf, tentunya adalah bagian daripada kehidupan kita. Ada saatnya di mana ketika kita menjalani kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita, ada saatnya kita perlu untuk mengampuni mereka, ada saatnya juga kita perlu untuk meminta maaf kepada mereka. Itu yang perlu kita lakukan di dalam bagian kehidupan kita. Dan ketika kita menghidupi hal itu, ketika kita menghidupi yang namanya memaafkan dan meminta maaf dalam kehidupan kita, akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang penuh belas kasihan, karakter yang penuh dengan kasih, karakter yang penuh dengan kerendahan hati. Inilah yang Tuhan mau kita juga sama-sama terima pengajaran pada hari ini. Tadi pagi kita sudah berbicara tentang satu sisi yang namanya memaafkan. Dan nanti sebentar kita akan masuk di dalam membahas tentang hal yang kedua, sisi yang namanya meminta maaf. Saya ingin sedikit highlight saja apa yang tadi dibagikan tadi di dalam ibadah yang pertama, yaitu berbicara mengenai memaafkan. Di mana tadi pagi saya ingin bagikan saja, tadi pagi itu berbicara tentang mengenai memaafkan, mengenai kenapa kita harus memaafkan, dan bagaimana caranya untuk kita bisa tahu persis barometer-barometernya, bagaimana kita apakah benar sudah memaafkan atau belum. Saat ini untuk yang kedua kita berbicara mengenai judulnya I'm sorry, saya meminta maaf. Saudara, saya mau tanya lebih dahulu di dalam
kehidupan saudara di tempat ini. Berapa banyak saudara di dalam seumur hidup saudara, saudara merasa bahwa saudara pernah berbuat salah kepada orang lain. Boleh katakan ya? Saudara, tentunya hal yang wajar banget dong. Kalau kita bisa berbuat salah pada orang lain bukan berarti membenarkan. Tetapi memang kita nggak ada yang sempurna. Tentunya kita bisa saja berbuat salah terhadap orang lain. Tetapi yang perlu kita pahami adalah ketika kita berbuat salah, respon kita jangan sampai salah. Respon kita harus tetap benar. Saudara, ada beberapa respon yang salah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berbuat salah terhadap orang lain. Apa responnya? Yang pertama adalah gini, responnya selalu merasa benar sekalipun jelas-jelas salah. Walaupun udah jelas ketangkep basah salah, tetap aja dia nggak ngaku salah. Enggak, saya enggak salah, enggak, ya gitu ya. Yang kedua adalah tidak mau mengakui kesalahan. Ini sering banget di dalam keluarga. Kadang-kadang kita para cowok-cowok ini ya, kaum Adam, kadang-kadang, jangan kita lah ya, saya lah ya, kok ajak-ajakin orang. Oke, saya aja. Kadang-kadang susah kan gitu ngaku salah. Kayaknya udahlah, biarkan aja nanti juga berlalu. Nanti dia udah ngelupa, dia gak inget lagi, kayak gitu ya. Jadi, udahlah gak usah ngaku salah, kayak gitu ya. Tidak mau mengakui kesalahan, diem-diem aja. Salah tapi diem-diem gitu loh ya. Nah, tapi ada juga nuding menyalahkan orang lain. Begini, saya melakukan salah ini ya gara-gara kamu salah. Kalau kamu gak melakukan kesalahan itu ya saya gak akan salah. Ya kalau saya salah itu akibat kamu. Kayak gitu. Jadi yang salah siapa? Ya kamu. Saya salah gara-gara kamu salah. Saya gak akan salah kalau kamu gak salah. Jadi nuding orang lain, menyalahkan orang lain. Yang keempat adalah menghukum diri sendiri terus menerus. Oh ini juga saudara. Kadang-kadang responnya seperti itu. Ngutukin diri, emang saya mah sampah, emang saya gak berguna. Kadang-kadang menghukum diri sendiri, gores-goresin tangan, pentokin kepala ke tembok sebagainya. Dia merasa bahwa gue bodoh banget ya, gue kok salah kayak gini. Menghukum diri. Tentunya hal-hal yang seperti ini, 4 hal ini jangan kita lakukan karena itu respon yang salah. Lalu respon kita mesti bagaimana dong? Respon kita harus benar ketika kita berbuat salah. Nah respon yang benar itu seperti apa? Yuk kita lihat firman Tuhannya. Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai ke 24. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian, tinggalkanlah korban itu di sisi mezbah dan pergilah minta maaf kepadanya. Garis bawah itu. Pergilah minta maaf kepadanya dan berbalik lagi dengan dia, setelah itu barulah kembali untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan menghendaki untuk setiap kita berespon benar ketika kita berbuat salah. Yaitu apa? Datangi orang itu. Minta maaf kepada orang itu. Terkadang ada orang-orang yang merasa bahwa gak perlulah. Kalau saya salah, yang penting saya minta maaf sama Tuhan. Tolong ingat baik ini. Ketika kita hanya berbuat salah terhadap Tuhan dan bukan kepada orang lain, kita memang perlu hanya minta maaf kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berbuat salah kepada orang lain, yang perlu kita lakukan, kita minta maaf kepada Tuhan dan minta maaf juga kepada orang lain. Ini hal yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang hanya berpikir bahwa, kan kalau saya salah, saya berdosa. Kalau saya dosa, saya mesti beresin sama Tuhan dong, supaya dosa saya diampuni. Betul, tetapi Tuhan juga mau untuk kita bertanggung jawab membereskan kesalahan kita yang kita lakukan terhadap orang lain dengan cara kita minta maaf kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan tentang hal ini. Kalau kita tahu ada orang yang sakit hati sama kita, jangan cuma minta maaf kepada Tuhan atas kesalahan kita perbuat terhadap orang itu, tetapi Tuhan bilang kayak gini, datangin orang itu, bereskan, minta maaf kepada dia. Kenapa? Karena ternyata ketika kita tidak bereskan hidup kita kepada orang lain, maka itu ternyata bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang harusnya kita lakukan hari ini adalah ini. Kita datang minta maaf kepada Tuhan dan kepada orang lain. Boleh enggak kita baca dengan suara yang sangat keras sekali statement yang ada di depan? Boleh ya? 1, 2, 3. Ya, jadi ketika saya berbuat salah
terhadap sesama, ketika saya berbuat salah terhadap istri, saya berbuat salah terhadap suami, saya berbuat salah terhadap anak, saya berbuat salah terhadap orang tua, saya berbuat salah kepada pemimpin, saya berbuat salah kepada bawahan, saya berbuat salah kepada siapapun juga, minta maaf sama mereka. Karena itu firman Tuhan. Ini yang perlu kita tanam di dalam diri kita. Kenapa saya perlu minta maaf kepada orang lain? Yang pertama adalah, kenapa saya harus minta maaf kepada orang lain ketika saya berbuat salah? Yang pertama, ketika kita maaf kepada orang lain, maka permintaan maaf kita akan menyembuhkan hati orang lain. Firman-Nya berkata dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 16. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Saudara, yang pertama mengapa saya harus minta maaf kepada orang lain ketika saya berbuat salah kepada mereka, karena itu permintaan maaf saya akan menyembuhkan orang itu. Yang kedua, kenapa saya harus minta maaf kepada orang lain? Karena permintaan maaf saya akan memulihkan hubungan yang rusak. Kenapa ini penting? Saya meminta tolong Brother Eng Piao, boleh maju ke depan. Ini yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan keluarga, pertemanan, pelayanan, ini yang terkadang terjadi. Ketika Brother Eng Piao, dia berbuat salah kepada saya, dia menyakiti saya terluka. Ketika saya terluka, maka saya menyakiti kembali. Orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Jadi ketika saya terluka atas perbuatan Brother Eng Piao, dia berbuat salah terhadap saya terluka, saya menyakiti Brother Eng Piao kembali. Saya berbuat jahat, saya berbuat judes, saya melakukan hal yang tidak baik kepada Brother Eng Piao. Lalu apa yang terjadi? Brother Eng Piao sadar salahnya. Dia dengar khotbah untuk bahwa harus beres hidup, kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan. Brother Eng Piao sadar kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan. Tapi dia gak beres sama saya. Karena dia gak beresin saya akan terus nyakitin. Karena saya terluka, saya terus berbuat jahat. Brother Eng Piao ketika saya berbuat jahat sama Brother Eng Piao, Brother Eng Piao mengambil keputusan untuk memaafkan. Brother Eng Piao berkata, Tuhan saya maafkan dia, saya maafkan orang itu. Brother Eng Piao memaafkan saya. Tapi yang terjadi adalah saya akan terus nyakitin. Kenapa? Karena saya terluka, saya terus nyakitin, saya terus berbuat jahat, saya terus berbuat sensi. Saya terus berbuat yang tidak baik sama Brother Eng Piao. Brother Eng Piao merasa begini, kok Pak David jahat banget ya? Kok begitu banget sama saya ya? Kok dia tega banget sih sama saya? Padahal saya udah gak melakukan apa-apa lagi loh. Saya sudah beres loh. Saya gak berbuat lagi hal yang salah loh. Saya juga udah minta ampun sama Tuhan. Saudara, yang terjadi adalah Brother Eng Piao terus mengampuni saya. Mengampuni saya. Dia terus mengampuni saya, tapi hubungan saya sama dia gak jadi baik. Saya terus nyakitin, saya terus melukai, saya terus berbuat jahat sama Brother Eng Piao. Kenapa? Karena saya terluka. Saya terus lakukan itu dan hubungan ini jadi terus tidak baik. Capek gak Brother Eng Piao? Capek. Dia merasa gini, aduh tuh orang kok jahat banget sama saya. Saya udah ngampunin dia, bukan cuma sekali loh. Udah terus-terusan saya ngampunin, tapi kok dia tetap jahat sama saya. Kok dia tetap begitu sama saya. Padahal saya udah berbuat baik. Kok dia tetap kok saya, maksudnya Pak David kok tetap jahat sama Brother Eng Piao. Saudara, itu yang terkadang terjadi. Maka itu yang perlu terjadi adalah Brother Eng Piao menyembuhkan luka di dalam diri saya. Saya terluka atas perbuatannya. Bagaimana caranya menyembuhkan luka saya? Brother Eng Piao datengin saya. Pak David, saya minta maaf ya atas perbuatan saya, bla 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 bla. Permintaan maaf Brother Eng Piao itu menyembuhkan saya. Menyembuhkan luka di hati saya. Ini yang terkadang terjadi di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan persahabatan, di mana terkadang terjadi bahkan dalam kehidupan pelayanan. Ada orang-orang yang saya temukan dalam kehidupan saya sendiri. Orang itu kok begitu sama saya ya? Kok ketus terus sama saya? Kok jahat terus kok? Kok omongan saya selalu didebatin terus ya? Omongan saya kok terus kayaknya kok berontak terus ya? Kok gak pernah bisa masuk ya? Kok nasihat saya kok mental terus ya? Kok apa sih yang terjadi? Padahal saya gak jahatin dia loh. Saya gak merasa itu terjadi. Sampai satu saat saya tahu
saya dapat informasi bahwa dia terluka atas saya. Apa apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya katakan beberapa tahun sebelumnya terhadap orang itu. Saya baru ngeh, oh itu penyebabnya. Apa yang terjadi? Saya datangin orang itu. Saya berkata, sorry ya, saya salah. Saya lakukan begini, 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 begini. Maafkan saya. Setelah waktu itu, yang terjadi berangsur-angsur keadaannya berubah. Bukannya keadaan berubah artinya orang itu berubah. Tapi hubungan kami berdua jadi lebih cair. Hubungan kami berdua jadi lebih baik. Sekarang apa yang terjadi? Ketika saya nasihati, ketika saya berikan masukan, jauh lebih mudah diterima dibandingkan dulu. Kalau dulu gak pernah bisa diterima, selalu didebatin, selalu ditolak. Semuanya jadi kayaknya hubungan jadi tidak baik. Jadi hari ini kenapa saudara kita perlu minta maaf kepada orang lain? Mungkin bukan tentang kita yang sama Tuhan udah beres. Tetapi saudara, yang pertama adalah kita lakukan karena kita tahu itu perintah Tuhan. Saya harus pergi meminta maaf kepada orang lain kalau saya tahu orang itu bermasalah dengan saya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa itu akan menyembuhkan hati mereka dan itu akan memulihkan hubungan di antara kita. Saudara, hal yang lain, kenapa saya harus minta maaf kepada orang lain? Ya adalah akan menyalipkan kesombongan kita. Bagi orang-orang yang gengsinya segunung untuk minta maaf itu susah banget saudara. Karena ketika dia datang untuk minta maaf sama orang lain, dia akan merasa dirinya menjadi lemah, dirinya tidak berdaya, dia merendahkan dirinya di depan orang lain, harga dirinya merasa anjlok saudara. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang gengsinya segunung. Tapi kita perlu ngerti, kenapa saya harus meminta maaf kepada orang lain ketika kita berbuat salah pada mereka. Karena justru ketika kita minta maaf akan mengikis kesombongan yang ada dalam diri kita dan memupuk kerendahan hati di dalam diri setiap kita. Jadi kenapa kita perlu minta maaf? Ya supaya karakter kita semakin serupa Kristus. Kita sendiri makin rendah hati. Jangan biarkan kesombongan terus merajalela dalam diri kita. Hari ini kita sudah belajar mengapa kita perlu untuk memaafkan. Nah, yuk sama-sama baca kalimat ini. 1, 2, 3. Biarlah ini menjadi keputusan kita yang hari ini. Saya mau mengakui kesalahan dan meminta maaf agar saya menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Yuk sama-sama belajar untuk kita meminta maaf. Nah, untuk minta maaf saudara, saya akan memberikan 1 atau 2 tips bagaimana sih kita sebaiknya di dalam kita meminta maaf. Ada hal-hal yang terkadang orang lakukan, dia tahu apa yang mesti dilakukan, terkadang ada orang-orang yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan ketika dia minta maaf. Nah, yuk kita lihat sebentar. Ada berapa tipsnya? Yang pertama saudara, tips di dalam meminta maaf. Jangan memaksa orang lain untuk memaafkan saudara. Terkadang ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita minta maaf, maka kita maksa orang lain untuk maafin kita. Contohnya, misalnya Brother Engpiao yang tadi. Saya berbuat salah sama Brother Engpiao. Saya minta maaf. Brother Engpiao, maafin saya ya, saya berbuat salah. Lalu saya maksa, kamu maafin saya enggak? Kok kamu diam? Maafin saya enggak? Jawab dong. Saya udah minta maaf nih. Kamu maafin enggak? Berapa banyak terkadang kita lakukan kayak gitu. Kita maksa orang lain maafin. Ya kalau lu gak maafin ya udah gue juga gak mau minta maaf. Ya udah gak jadi. Enggak kayak gitulah. Kita bisa saja mengungkapkan perasaan kita, harapan kita terhadap orang itu. Saya berikan contoh begini. Ketika saya minta maaf pada seorang. Maafin saya ya. Saya berharap kamu bisa menerima permintaan maaf saya dan bersedia untuk memaafkan saya. That's it, selesai. Saya gak perlu bertanya kepada orang itu apakah kamu maafin saya apa enggak. Itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah ya kita harus minta maaf. Jadi jangan memaksa orang lain untuk memaafkan saudara ketika saudara minta maaf. Kenapa kadang-kadang kita lakukan kayak gitu? Ada orang lakukan itu, nggak mau rugi. Takut nantinya berbagai macam lah ketakutannya. Tetapi hari ini yuk sama-sama. Biar kita bersikap lebih bijak dalam kita minta maaf. Yang kedua adalah dalam
meminta maaf adalah begini. Minta maaf dengan alasan yang jelas. Jangan, eee, ya udah kalau gua salah maafin ya. "Eh, kalau gua salah berarti lu nggak berasa salah." Ah, enggak lah, gue juga ngerti gak sih saudara? Itu paling susah diterima tuh. Lu minta maaf tapi lu nggak tahu apa yang lu salah. Nggak tahu. Ya lu mah kayak gitu mah. Itu yang terkadang terjadi. Kadang-kadang orang mudah kan, maafin saya. Ini biasanya cewek-cewek ya, tapi janganlah main gender kayak gitu. Udahlah, sebagian aja. Misalnya contoh aja, suami minta maaf sama istri. "Mbak minta maaf ya." Kadang-kadang istri suka gatel kan ya. Minta maaf kenapa? Ya minta maaf aja. Gak ada yang perlu dimaafin. Oh ya udah kalau kayak gitu. Tambah kesel tuh cewek. Hmm, lu gak merasa salah lu. Ya gitu kan. Nah itu gak memperbaiki hubungan saudara. Jadi jangan kayak gitu. Nah jadi saudara ketika saudara bersalah, minta maaf, ngomong. Saya minta maaf karena ini yang saya lakukan. Maafkan saya. Enak gak denger ya saudara? Enak kan? Minta maaf gitu. Tapi Pak kalau seandainya saya nggak tahu, saya mesti bagaimana dong? Tapi pasangan udah cembetut terus 3 hari. Ini bagaimana dong Mas gimana? Tapi saya nggak tahu sebut salah apa. Ntar kalau saya bilang minta maaf, ntar ditanya, lu tahu salah apa? Nggak tahu. Jadi masalah yang kedua Pak, jadi tambah dalam ini urusannya. Jadi mesti bagaimana dong? Datengin sama dia, ngomong begini. Misalnya nih istri, "Mah, sepertinya saya berbuat salah. Kenapa saya tahu sebab respon kamu kayak tolongin saya ya mah. Saya belum tahu nih salah saya apa. Tolong kasih tahu salah saya di mana. Supaya saya bisa memperbaiki diri. Kalau mama cuman kesel-kesel begini, saya kagak tahu saya salahnya apa. Bagaimana saya bisa memperbaiki diri? Tolong kasih tahu ya ma." Enak gak saudara? Lalu ketika istri udah kasih tahu misalnya nih, "Iya, papa sarannya begini, begini, begini." Jangan begini saudaranya. Ah masa? Ceritanya itu kopingho nyambung saudara ceritanya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika istri bilang, "Oh gitu ya mah. Thank you ya udah dikasih tahu." Ya saya salah. Jangan didebatin lagi. Tapi kan jangan. Walaupun hati ngegelitik. Walaupun hati pengen bela diri gitu. Kayaknya ya. Pokoknya udah. Oh salah saya di situ ya mah. Oke. Mohon maaf ya mah. Maafin saya ya. Maafin papa ya. Tolong papa ya. Supaya papa bisa perbaiki diri. Aduh. Langsung saudara istri itu mau makan apa? Dimasakin saudara. Pokoknya indah. Jadi saudara bisa lihat hal di sini. Kita belajar yuk. Ini hal yang mungkin simple. Ada banyak saudara mungkin tahu. Tetapi saya nggak semua orang tahu tentang hal seperti ini. Sehingga di dalam hubungan suami istri, hubungan keluarga, di dalam hubungan pertemanan. Seringkali konflik itu nggak pernah bisa beres saudara. Hubungan nggak pernah bisa menjadi semakin kuat. Jadi hari ini yuk kita sama-sama untuk kita perhatikan tips ini. Dan yang sebagai penutup, apa yang perlu saya lakukan setelah saya minta maaf? Ya toh, apa yang saya perlu lakukan setelah saya minta maaf? Yang perlu dilakukan adalah ini. Tapi sayangnya ada orang-orang yang nggak menyadari hal ini. Setelah minta maaf justru bukan dia memperbaiki diri, dia menuntut pasangannya berubah. Kasih contoh. Ini saya suami aja deh ya, karena kan saya cowok ya. Suami berbuat salah, istri udah cembetut. Udah tahu nih, oh ya gue bisa minta maaf, oh ya gue salah. Nah lalu pada saat waktu itu saya minta maaf nih sama istri. Nih maafin Dedi ya, jadi salah. Lalu setelah itu yang saya lakukan adalah saya nuntut istri untuk langsung berubah. Kan saya udah minta maaf nih, jangan cembetut terus dong. Masa cembetut terus? Kan dia minta maaf. Itu yang terkadang terjadi. Misalnya contoh yang lebih ekstrim. Ada orang-orang selingkuh, ketahuan sama istrinya bermasalah. Akhirnya ceritanya si suami itu ngakuin salah. Datang sama istri. "Mah, maafkan saya sudah selingkuh." Lalu setelah itu, setelah minta maaf yang dilakukan apa? Dia menuntut istrinya berubah. Ya, kamu percaya dong sama saya? Kan sudah minta maaf.
yang dilakukan setelah kita minta maaf, seringkali yang terjadi bukan kita memperbaiki diri kita nuntut orang lain untuk berubah. Saudara paham sampai di sini? Ini yang terkadang terjadi dalam keseharian, saudara. Seolah-olah setelah saya minta maaf, lalu dan segala sesuatu harus balik lagi seperti sebelumnya. Keadaan bisa balik lagi seperti sebelumnya. Bukan ketika kita nuntut orang lain, bukan dengan cara kita menuntut orang lain berubah. Tetapi ketika kita memperbaiki diri kita sendiri untuk berubah. Ketika saya berbuat salah sama istri saya, ada di tahun-tahun di mana pernikahan kami tidak baik-baik saja. Pada saat waktu itu, istri saya menjadi pribadi yang berubah. Dan saya tahu itu berubah jauh drastis dibandingkan sebelum kami menikah atau pada saat di awal-awal tahun kami menikah. Pada saat waktu itu keadaan menjadi buruk, tidak baik. Lalu saya sadar bahwa ada hal yang saya lakukan yang salah. Dan saya minta maaf sama istri saya. Pada saat saya minta maaf kepada istri saya, yang saya belajar pahami dalam hal ini. Saya tidak menuntut istri saya untuk berubah. Menjadi seperti dia yang dulu. Karena buat saya adalah, saya pengennya istri saya seperti yang dulu nih. Tetapi saya tahu sebuah kebenaran yang saya harus lakukan. Setelah saya minta maaf, yang perlu saya lakukan adalah, saya harus memperbaiki diri. Dan apa yang terjadi? Ketika saya mulai memperbaiki diri, saya belajar memperbaiki diri. Yang terjadi adalah istri saya berangsur-angsur berubah menjadi seperti yang dulu kembali. Saudara, hari ini di dalam pembelajaran hari ini yang kita terima sama-sama. Jadilah orang yang bersedia meminta maaf sebagai karakter yang rendah hati yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita minta maaf kepada orang lain, jangan paksa orang itu berubah seperti yang kita mau. Tetapi paksalah diri kita sendiri untuk berubah. Kita yang memperbaiki kesalahannya kita. Fokus bukan kepada orang lain, untuk perubahan orang lain. Fokus tanggung jawab kepada perubahan diri kita sendiri. Kita berubah. Sebab saudara, sekalipun kita minta maaf, tapi kalau kita tidak pernah mau belajar, mengusahakan untuk memperbaiki diri, permintaan maaf kita tidak akan pernah memulihkan hubungan yang ada di sekitar kita. Hubungan akan tetap rusak, hubungan akan tetap tidak baik. Dan terkadang yang terjadi adalah dua-duanya menderita. Jadi hari ini yuk perbaiki diri kita, mohon maaf. Yang kedua yang perlu kita lakukan apa? Setelah kita meminta maaf, miliki support system dalam life. Untuk berubah itu gak gampang saudara, gak gampang. Terkadang kita jatuh lagi di dalam hal yang sama. Di dalam kesalahan yang sama, di dosa yang sama. Terkadang kita lakukan lagi. Kita perlu orang lain untuk bisa membimbing kita, menasihati kita, menolong kita, membantu kita, mengarahkan kita, menguatkan kita. Untuk kita kembali bangkit dan fight lagi. Terkadang pada saat kita mungkin melakukan lagi kesalahan, kita sendiri capek dengan diri kita sendiri. Kita sendiri mungkin berkata, give up deh, udah deh. Kayaknya gue memang gak karena bisa berubah. Kayaknya memang udah bawaan DNA-nya kayak gitu kali ya. Lalu kita mulai menyalahkan, ini pasti keturunan nih, keturunan kayak gitu. Ini pasti keturunan. Ya itu memang bisa jadi, tetapi yang pasti adalah sadar dong bahwa kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri untuk kita perbaiki diri. Dan untuk kita bisa memperbaiki diri, terkadang seringkali kita gak bisa dengan sendirian, kita perlu bantuan orang lain. Jadi saudara yang sudah terlibat di dalam life, jangan pasang topeng di dalam life. Gak ada gunanya. Yang saudara dapatkan hanya sebuah pertemanan. Perubahan hidup saudara gak akan bisa dapatkan ketika saudara pasang topeng di dalam life. Yang penting kelihatan baik. Menjadi orang yang
perfect di dalam life. Yuk sama-sama. Kalau saudara, apalagi saudara jatuh bangun di dosa yang sama, kesalahan yang sama. Berarti saudara memang betul-betul butuh dibimbing. Cari. Kalau saudara di dalam life saudara kesulitan, cari pemimpin di atasnya saudara. Cari untuk saudara bisa, ada orang-orang yang cover saudara. Ada orang-orang yang bisa nopang saudara, yang bisa bimbing saudara, nasihatin saudara, jagain saudara, nguatin saudara. Cari. Karena di dalam kehidupan ini kita nggak hanya cukup untuk minta maaf. Minta maaf sama Tuhan, Tuhan ngampunin kita. Minta maaf sama orang lain juga akan ngampunin kita. Tetapi target kita di dalam konteks hari ini bukan sekedar minta maaf. Tetapi ketika kita minta maaf, di follow up dengan perubahan diri, hubungan akan menjadi semakin indah. Hubungan semakin baik, kualitas bukan hanya di dalam diri kita karakternya menjadi semakin serupa Kristus, tetapi keluarga kita menjadi serupa Kristus. Keluarga kita mengalami home, suasana surgawi. Kehidupan kita dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kehidupan kita juga bukan hanya sekedar diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain.